Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu ke-19 setelah Trinitatis, Tuhan boleh memberkati kita pribadi lepas pribadi dalam setiap langkah kita di kehidupan sehari-hari. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah persembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta yang maha kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang, menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang mengalami dampak akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari sebarkan Injil seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukakan hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya,
pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, satu hal yang kurindu.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala pelanggaran dan dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Penguasa dan Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat.
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Kolose 2 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan falsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya Ahab menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh Rasul. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya disadai, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar satu pujian dari KOR jurusan Administrasi Bisnis FISIP USU.
Untuk menyambut sabda Allah, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus lihat Tuhanku yang mendamai kabar firman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 17 dengan satu tema dikatakan kepada kita, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan dan saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima
dan engkau yakini dengan selalu mengingat yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kali ini adalah pengkolaborasian dengan dua kata, yaitu diperlengkapi dan perbuatan baik. Kata diperlengkapi itu berarti difasilitasi, dibenahi, atau dipersiapkan, atau diajari dengan sebenarnya. Seperti Paulus dalam memperlengkapi, dalam memfasilitasi Timoteus, anak rohaninya, sebagai pelayan, sebagai gembala, sebagai pemimpin yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa Paulus memperlengkapi Timoteus? Karena dikatakan Timoteus adalah sebagai orang yang masih muda, yang pada saat itu usianya kira-kira 17 tahun sampai 20 tahun. Jadi masih muda dia. Masih bisa terombang-ambing, masih bisa jatuh, masih bisa terkecoh dengan situasi keadaan yang sedang dihadapi. Itulah sebabnya Paulus datang memperlengkapi, memfasilitasi, bahkan dikatakan membenahi dan mempersiapkan dirinya. Timoteus mau dijadikan dan diajak oleh Paulus supaya dapat menjadi teladan, menjadi tiruan, dan menjadi contoh di dalam iman, moral, karakter, dan juga spiritual sebagai pelayan. Mengapa Timoteus diajak harus menjadi teladan, harus menjadi tiruan, harus menjadi contoh? Alasannya adalah karena teladan, tiruan, dan contoh adalah alat yang paling efektif, alat yang paling luar biasa untuk melakukan transformasi di tengah-tengah kehidupan ini. Lebih baik kita menunjukkan satu contoh yang benar daripada 100 kata-kata yang kita ungkapkan dan berikan kepada di sekeliling kita. Dan dikatakan perbuatan baik itu atau pekerjaan yang baik itu dikatakan di sini dalam bahasa Ibrani ergon, dalam bahasa Yunani dikatakan agathos, yang artinya murni. Perbuatan pekerjaan yang murni. Dan hal itu dapat terjadi melalui kata, sikap, dan tindakan yang benar dan yang baik juga. Jadi perbuatan baik atau perbuatan yang murni itu dikatakan lahir dari kehidupan
yang telah diperlengkapi dan difasilitasi di dalam Tuhan. Salah satu ungkapan dikatakan oleh ahli motivator, dikatakan demikian, kita hanya siap terhadap hal-hal yang kita siapkan. Ketika itu terjadi, maka menjadilah. Kita hanya siap terhadap hal-hal yang kita siapkan. Gak ada hasil yang mendadak tanpa ada kesiapan. Tak ada prestasi yang mendadak tiba-tiba jatuh dari langit kalau tidak ada kesiapan yang kita lakukan. Jadi kesiapan adalah hal yang sangat luar biasa untuk melakukan, meraih, dan mendapatkan segala hal di tengah-tengah kehidupan itu. Itulah sebabnya dikatakan pada saat ini diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Mengapa diperlengkapi terlebih dahulu? Sehingga dapat melakukan perbuatan baik. Sehingga dapat melakukan perbuatan yang murni. Dalam hal ini dikatakan, pertama adalah karena perbuatan baik itu, perbuatan murni itu tidak bersumber dari diri sendiri, tapi itu adalah buah dari perjumpaan kita atau buah dari persekutuan dengan Tuhan. Ingat, kita hanya sarana dan alat untuk melakukan perbuatan baik itu. Kemudian dikatakan karena kita telah berada di dalam dosa dan juga di dalam kejahatan, dan juga kita adalah pribadi atau insan yang lemah dan terbatas. Karena itu perlu kita disiapkan, perlu kita diperlengkapi, perlu kita difasilitasi. Dan kemudian dikatakan, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita diperlengkapi untuk perbuatan yang baik karena Timoteus dan orang-orang percaya adalah manusia milik kepunyaan Allah. Makanya tadi dikatakan dalam ayat 17 yang terakhir itu, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak dan Ibu dan saya, saudara-saudari, adalah milik kepunyaan Allah. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk diperlengkapi, untuk difasilitasi. Bahkan dikatakan kita dipanggil untuk dibenahi dan dipersiapkan untuk dapat melakukan perbuatan yang baik. Dalam hal ini dikatakan oleh Paulus lagi, mengapa Timoteus dan orang-orang percaya diperlengkapi untuk dapat melakukan kebaikan dan perbuatan yang murni di tengah-tengah kehidupan ini. Paulus menggambarkan bagaimana situasi keadaan zaman di zamannya dan juga di zaman daripada Timoteus. Dikatakan terjadi perubahan yang besar dalam hal moral, karakter, dan spiritual. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam arti negatif. Dalam hal itu dikatakan di dalam 2 Timoteus 3 ayat 1 sampai 9, situasi keadaan zaman pada saat itu dikatakan oleh Paulus adalah masa yang sukar, masa yang sulit dalam segala hal, sama seperti zaman kita sekarang ini. Kalau ada orang mengatakan hidup ini mudah, saya pikir udah sakit itu.
Tapi hidup itu begitu sulit dan sukar karena kita berada di tengah-tengah zaman, situasi, keadaan yang sukar. Kemudian dikatakan bahwa situasi dan keadaan zaman pada saat itu dari segi moral dikatakan manusia semakin egois, semakin sombong, semakin membual, dan semakin memberontak. Jadi di zaman Paulus dengan di zaman kita ini beda-beda tipis saja. Hanya mungkin di zaman daripada Paulus hingga ada begal. Sekarang ada begal ya. Di zaman Paulus hingga ada geng motor, sekarang ada geng motor. Yang menakutkan bahkan membuat kita ketar-ketir di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan lagi dari segi moral dikatakan tidak suka lagi mengasihi, berdamai, tidak bisa lagi mengekang diri, suka menjelekkan orang, garang dan suka dan tidak suka melakukan yang baik. Bahkan sekarang kita lihat kebaikan itu mungkin bisa terjadi karena ada maunya. Kira-kira gitu ya. Tapi egois manusia sekarang ini sangat luar biasa. Dan inilah mungkin yang terjadi bagi kita di tengah-tengah kehidupan ini. Biarpun kita berada di tengah-tengah keramaian, tapi sering kita mengalami kesepian dan kekosongan di dalam batin kita karena situasi kondisi manusia yang seperti itu. Dan kemudian dari segi moral dikatakan lagi bahwa sifat dan kelakuan manusia di zaman Paulus dan juga saat ini dikatakan adalah suka berkhianat, tidak pikir panjang, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan juga dikatakan yang terakhir dalam hal itu dunia sekarang ini sedang didominasi oleh hawa nafsu, perzinahan, dan penentang-penentang seperti Yanes dan Yambres sedang menjamur di zaman itu dan juga di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang demikian, Paulus berkata, Paulus mengajak, bahkan firman Tuhan berkata pada saat ini bahwa orang-orang percaya harus diperlengkapi, harus difasilitasi, harus dibenahi supaya bisa melakukan yang baik, melakukan yang murni di tengah-tengah kehidupan ini. Jika tidak, kita akan terperangkap dengan hal-hal yang demikian. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kira-kira hal-hal apa yang menjadi alat-alat perlengkapan itu bagi Timoteus, bagi orang-orang percaya, dan juga bagi kita di zaman ini sebagai manusia milik kepunyaan Allah, supaya kita dapat melakukan perbuatan yang baik. Itulah yang mau dinyatakan dan yang mau diberikan kepada kita pada saat ini. Dan menurut firman Tuhan yang baru kita bacakan dan baru kita dengarkan, ada 3 poin tertentu yang perlu dipahami dan perlu difungsikan. Yang pertama dikatakan kepada kita semua adalah mengikuti dan meneladani iman, seperti yang dinyatakan oleh Paulus. Mengikuti dan meneladani iman seperti yang dinyatakan oleh Paulus. Kayaknya kalau Paulus memberikan 10 kata-kata atau 10 kalimat,
Cukup dia hanya memberikan satu contoh untuk itu. Gak banyak-banyak. Ada satu kisah yang dinyatakan oleh ahli arkeologi, dan hal itu terjadi di tahun 2000-an. Mereka melakukan penelitian di sekitar Laut Mati di Yerusalem sana atau di Israel sana. Ketika mereka melakukan penggalian-penggalian tentang peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang dulu, suatu ketika mereka menemukan satu patung. Dan patung itu hanya seperti pas foto. Dan arkeologi itu ada 3 orang. Dan ketika diangkat ke atas patung itu, ternyata patung itu hanya memiliki mata, hidung, telinga, mulutnya kecil saja. Lalu ketika diangkat dan dibersihkan, maka ketika arkeologi itu memberikan pandangan, yang pertama mengatakan mungkin ini patung yang belum siap. Karena mulutnya belum normal, belum bagus, kira-kira gitu. Lalu arkeologi yang nomor 2 mengatakan betul juga ya. Tapi arkeologi yang ketiga mengatakan seperti ini. Sebenarnya patung ini sudah selesai dengan sempurna. Tapi mengapa mulutnya kecil dibuat? Lalu arkeologi yang ketiga itu mengatakan ini untuk mengingatkan manusia di zaman kita dan untuk berikutnya, lebih baik kita banyak melihat, banyak mendengar daripada banyak berkata-kata. Karena kata-kata sering tidak bisa diwujud nyatakan. Tapi contoh, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kalau itu dibuktikan dan dicontohkan, itu akan membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Yang ngomong itu kan gampang-gampang saja. Sudah dikatakan lidah tak bertulang. Itu ya. Tapi contoh, teladan dan tiruan itu yang paling penting. Jadi Paulus memberikan contoh kehidupan rohaninya, kehidupan imannya, menjadi role model, menjadi contoh tiruan dan teladan kepada Timoteus dan orang-orang percaya di dalam panggilannya. Apakah itu sebagai pelayan? Apakah itu sebagai pengusaha? Apakah itu sebagai pejabat? Atau itu di tengah-tengah cita-cita, impian dan harapan, dikatakan bahwa marilah belajar, marilah melihat supaya dapat memberikan karakter dan moral yang baik. Hal itu dikatakan oleh Timoteus dengan jelas di dalam firman Tuhan itu, dikatakan pada ayat 10 itu dikatakan pada kita dan juga kepada Timoteus dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Engkau telah mengikuti cara hidupku, cara pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, dan penderitaanku. Kira-kira bisa enggak kita mengalami perubahan atau mengalami transformasi? Contohnya, kalau bapak kita mengatakan enggak boleh merokok nak, enggak boleh mabuk-mabuk, tapi bapak kita mabuk dan juga bapak kita perokok, kira-kira ada terjadi perubahan? Enggak ada.
Tapi kalau dikatakan dia tidak baik merokok dan dia tidak merokok, ya bisa. Tidakkah ini terjadi sekarang di tengah kehidupan kita? Apalagi di tengah-tengah hubungan muda-mudi ya, gampang-gampang kali mengungkapkan kata-kata yang datang dari surga, tapi pelaksanaannya seperti di neraka ya. Gampang-gampang aja mengatakan janji dan apa semua dalam kehidupan, tapi realisasinya tidak. Lebih baik kau contohkan, kau teladankan, kau buktikan. Di situ. Jadi para pelayan dan orang-orang percaya dikatakan harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, harus menjadi tiruan di dalam moral, karakter, dan spiritual. Atau Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau menjadi garam dan terang. Hendaklah engkau menjadi garam dan terang. Jadi inilah alat kelengkapan untuk dapat melakukan perbuatan baik di dalam panggilan kita masing-masing. Apakah kita sebagai bapak dalam keluarga, sebagai ibu dalam keluarga, sebagai mahasiswa, sebagai dosen pada saat ini, ataupun sebagai kita pekerja atau pejabat pada saat ini, dikatakan lakukanlah perbuatan-perbuatan baik dengan mengikuti model dari firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita semua. Kemudian yang kedua dikatakan kepada kita supaya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu, dikatakan kita harus menerima perlengkapan itu. Dikatakan dalam hal ini harus tetap berjuang di dalam kebenaran. Harus tetap berjuang di dalam kebenaran. Inilah alat kelengkapan untuk dapat melakukan perbuatan baik, baik dalam panggilan kita, harus tetap berjuang dan bergumul dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Jadi hanya ketika kita berjumpa, hanya kita bersekutu, hanya ketika ada relasi, komunikasi, persekutuan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah kita dapat melakukan yang baik. Jadi bukan dari diri kita itu. Yesus adalah kebenaran. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran dalam Yesus Kristus adalah kekuatan yang kuat untuk melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang murni. Berbuat dan melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dikatakan hanya terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan Yesus Kristus. Itu yang dinyatakan oleh Paulus. Paulus tidak pernah dapat melakukan dan mengerjakan yang baik ketika dia menjadi murid yang terpintar dari guru yang terpintar. Dia tidak bisa melakukan yang baik ketika dia belajar teologi yang sangat luar biasa dan memiliki rasio yang sangat luar biasa, pengetahuan yang sangat luar biasa. Buktinya kita lihat Paulus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, kerjanya adalah menghancurkan orang-orang percaya, membunuh orang-orang percaya, mengintimidasi orang-orang percaya, merusak persekutuan orang-orang percaya. Tapi dikatakan ketika Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, maka terjadi transformasi yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya sehingga dapat melakukan perbuatan yang baik dan yang murni itu. Apa dikatakan oleh Paulus? Apa yang kuanggap dulu keuntungan,
sebelum berjumpa dengan Kristus, itu adalah hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, ketika aku bersekutu dengan Kristus, ketika aku menerima Kristus di dalam kehidupan saya, maka Paulus membuat satu komitmen, maka keuntungan sebelumnya Kristus adalah sampah. Jadi betul-betul pada saat ini perjumpaan dengan Kristus, persekutuan dengan Kristus adalah hal yang dapat membuat kita untuk melakukan kebaikan dan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yang ketiga, alat perlengkapan supaya kita dapat melakukan perbuatan yang baik, dikatakan yang terakhir adalah percaya bahwa firman Tuhan yang diilhamkan itu adalah sebagai penuntun yang sejati. Firman Tuhan itu adalah penuntun. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk menyatakan atau memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir dikatakan bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah sumber pengajaran yang dapat menyatakan, bahkan memperbaiki, bahkan mendidik kehidupan itu. Karena itu menerima firman Tuhan dan memungsikan firman Tuhan adalah kelengkapan yang sangat luar biasa untuk dapat kita melakukan yang baik dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah sepele dengan firman Tuhan dan kuasanya. Saya membaca satu buku tentang kesaksian orang-orang tertentu di Indonesia. Dan salah satu kesaksian itu yang membuat saya sangat kagum dan terpesona lah itu. Yaitu kesaksian daripada si Ahok. Dikatakan dia sudah 25 kali membaca Alkitab itu bolak-balik. Satu Alkitab dibaca dia 5 kali, setelah habis 5 kali beli yang baru. Jadi Alkitab itu dibaca dia sudah 25 kali. Makanya ketika dia ditanya dari mana kira-kira ilham yang didapatkan oleh Pak Ahok untuk melakukan setiap reformasi, setiap transformasi di tengah-tengah pekerjaannya, bahkan di dalam publik. Dia mengatakan, saya selalu diilhami oleh Allah melalui firman-Nya di dalam kehidupan saya. Bahkan dikatakan dia ketika dia menjadi bupati di Bangka Belitung yang notabene-nya masyarakatnya 80%, bahkan 85% adalah agama tetangga kita. Dan semua orang melarang dia jangan naik karena itu akan merugikan. Tidak mungkin. Tapi di tengah-tengah perjuangan itu hanya satu yang diyakini dia, jika Tuhan sudah memperlengkapi, jika Tuhan sudah bersuara, jika Tuhan yang mengatakannya, itu gak jadi persoalan. Maka ketika terjadi pemilihan bupati, telah dia menang. Itu dalam kuasa firman Tuhan itu ya. Jadi karena itu jangan pernah sepele dalam firman Tuhan
dan kuasanya. Itulah alat kelengkapan sejati untuk dapat melakukan perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Jika kamu melakukan yang baik, tapi itu di luar firman Tuhan, maka kebaikannya perlu dipertanyakan. 2 minggu yang lalu, ada satu orang bertanya di dalam kelompok persekutuan kami, dan memang hanya dia yang tidak berstatus pendeta memang. Dikatakan dia demikian di tengah-tengah persekutuan kami itu, Amang, kira-kira bisanya kita mencuri demi melakukan kebaikan kepada seseorang? Kalau itu diperhadapkan dengan kita, apa jawaban kita? Dan itu dilakukan dia berkali-kali. Dan yang paling sadisnya lagi dia mau meminta contohnya cincin seorang gadis, dijual dia untuk membantu orang. Dan gak dikembalikan itu. Tapi pada saat ini perbuatan baik tidak seperti itu. Tidak perlu kau menolong kalau kau mencuri. Kan pertolongan tidak hanya langsung secara karitatif. Tapi pertolongan bisa kita lakukan melalui transformasi atau melalui reformatif di tengah-tengah kehidupan ini. Enggak perlu. Jadi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita mengenakan perlengkapan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu firman-Nya, iman dan kuasanya, maka kita pasti dapat melakukan perbuatan yang baik yang sesungguhnya di dalam setiap panggilan kita, di dalam setiap status kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap jabatan kita, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Biarpun kita berada dan diam di tengah-tengah zaman yang tidak menganut kebaikan lagi, bahkan meninggalkan kebaikan, tapi dikatakan kita sebagai milik kepunyaan Allah tetap dapat melakukan perbuatan yang baik karena kita telah bersatu, karena kita telah berjumpa, karena kita telah memiliki persekutuan yang benar dengan kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu terimalah perlengkapan dari Tuhan untuk dapat melakukan perbuatan baik di segala situasi, keadaan, dan waktu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai mahasiswa, hal ini perlu kita tekuni di dalam panggilan kita. Tanpa firman Tuhan, tanpa kuasanya, mustahil kita dapat melakukan yang baik di dalam panggilan kita itu. Tapi ketika kita berjumpa dan juga bersekutu dengan kebaikan itu, Allah di dalam Yesus Kristus, ingat, biarpun kita berada di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak baik, seperti yang dikatakan tadi, yaitu di tengah-tengah kehidupan manusia yang semakin sombong, yang semakin meninggalkan kebenaran, yang semakin meninggalkan yang tidak benar. Tapi sebagai manusia milik kepunyaan Allah, pasti tetap dapat berbuat baik. Dan terakhir, saya mau katakan kepada kita di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita adalah buatan Allah.
Kita adalah milik kepunyaan Allah. Bahkan dikatakan kita adalah manusia Allah yang diciptakan dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah panggilan kita pada saat ini. Saya mempunyai satu kesimpulan. Jika kekristenan di Tanah Batak sudah 160 tahun. Sudah 160 tahun. Tapi kalau kita lihat sekarang nyatanya, belum bisa semua di daerah Batak itu menjadi orang percaya, menjadi Kristen. Bahkan saya melihat di satu perhitungan daripada orang-orang tertentu, perkembangan kepercayaan yang paling luar biasa sekarang adalah di Sumatera. Daripada Kristen. Itu Parmalim setiap tahun pasti tambah mereka paling sedikit 150 orang per tahun loh itu. Persoalannya, apakah kami yang sudah mengaku percaya menerima Yesus adalah Tuhan keselamatan, adakah melakukan perbuatan baik seperti kebaikan yang dialami dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Coba, semakin maraknya sekarang kejahatan, semakin maraknya sekarang geng motor itu dan juga begal sekarang ini. Coba kita, kira-kira di mana kesaksian kita? Padahal kita adalah milik kepunyaan Allah, yang diciptakan Allah. Tapi pada saat ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kita telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan laik. Camkanlah itu, nyatakanlah itu di dalam panggilanmu, di dalam statusmu hari ini dan untuk selamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, sungguh kami bersuka cita jika pada saat ini firman-Mu telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Itulah perlengkapan yang sejatinya. Itulah perlengkapan yang sesungguhnya bagi kami Tuhan. Untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di tengah-tengah panggilan, di tengah-tengah tugas, dan di tengah-tengah kehidupan kami. Apakah Tuhan kami sebagai pekerja, pejabat, pengusaha, atau sebagai mahasiswa. Dan juga pada saat ini, apakah kami Tuhan sebagai orang-orang yang telah Kau pilih, Kau panggil secara khusus pada saat ini. Engkau memperlengkapi kami Tuhan dengan firman-Mu dan kuasa-Mu, sehingga kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Dan juga Tuhan pada saat ini kami berdoa dan datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawakan semua Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara kami, mahasiswa-mahasiswi pada saat ini. Biarlah Engkau perlengkapi mereka Tuhan, supaya mereka juga pada saat ini Tuhan dapat melakukan yang baik di tengah-tengah perkuliahannya, di tengah-tengah akademisnya Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan bersuka cita, karena Tuhan pada saat ini berkenan hadir
di dalam firman-Mu untuk memperlengkapi, di dalam iman dan kuasa. Itulah Tuhan kehidupan, dan itulah kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa kepada semua Bapak, Ibu, dan orang tua kami yang jauh dari kami Tuhan, yang bersusah payah Tuhan untuk membutuhi segala keperluan kami di tengah-tengah perkuliahan kami, bahkan di tempat kami tinggal yang jauh dari mereka. Biarlah Engkau Tuhan memberkati, Engkau menolong, bahkan memberikan kepada mereka Tuhan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat rezeki, supaya mereka Tuhan sungguh-sungguh dapat memberikan segala keperluan dan kebutuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Kejadian 4 ayat 4, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Demikian firman Tuhan, kita beri persembahan kita dengan sukacita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.